Angin puting beliung menerjang Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak dan Mapolresta porak-poranda. Nggak ada kapal lewat ya. Fenomena alam angin puting beliung terekam di Laut Karimun, Kepulauan Riau. Dalam rekaman ini terlihat angin berputar dari langit. Akibat angin puting beliung tersebut, kantor markas polisi Resort Karimun dan sejumlah rumah penduduk rusak parah. Fenomena ini terjadi Rabu pagi tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Atap kantor Mapolres rusak. Demikian juga ruang pelayanan bagi masyarakat dan juga ruang kerja Kapolres. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun pelayanan bagi masyarakat menjadi terganggu. Menurut warga, kejadian berlangsung sangat cepat. Kejadiannya itu kira-kira setengah 10 tadi lah. Setengah 10? Iya. Berapa lama, Bang? 20 menit gitu, 20 menit ya. Polisinya ada di sana, Bang? Kalau polisi kami kurang ini karena kami tadi pas dari kantor sini ya. Kejadiannya angin puting beliungnya datang dari belakang lah ya. Oh, dari belakang sana, Bang? Sempat juga kantor kita belakangan porak-poranda dibuat. Jadi pas kita keluar sini, keadaannya ada seperti itu sih. Alamnya. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti nilai kerugian akibat peristiwa tersebut. Dari Tanjung Balai Karimun Kepri, Alboin, TV One mengabarkan. Sebuah truk menabrak rumah warga hingga rusak parah di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kecelakaan truk juga terjadi di Purwakarta, Jawa Barat yang menyebabkan truk terguling sehingga muatan bensin yang dibawanya tumpah ke jalan. Truk tangki yang membawa bensin terguling di wilayah Ciganea, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Bagian belakang truk menimpa rumah, sedangkan bagian depan menutup sebagian badan jalan di ruas arteri Bandung, Jakarta. Muatan bensin yang dibawa truk pun tumpah menggenangi ruas jalan. Kecelakaan terjadi ketika truk melintas di jalan menurun dari arah Bandung menuju Jakarta. Diduga truk mengalami remblong sehingga sopir tidak dapat mengontrol laju kendaraan. Setelah terguling, truk sempat terseret dan menyeruduk motor dan bus yang ada di depannya. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun 2 orang mengalami luka-luka. Nyambung, kemudian dia berusaha membuang kendaraan ke kanan, kemudian menyerempet roda 2, kemudian buang ke kiri, menghantam rumah penduduk sebelah kanan, kemudian dia terbalik, posisi ban kanan di atas. Ketika dia sudah terbalik, dia sambil turun karena dia turunan menabrak belakang bus Indorama. Sementara di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, truk tronton yang membawa plat besi kapal dari Jakarta menuju Palembang menghantam sebuah rumah warga. Truk tersebut oleng karena diduga sopir mengantuk hingga truk terjun dan menabrak rumah warga. Pemilik rumah berharap perusahaan pemilik truk mengganti rugi kerusakan rumah dan harta bendanya. Dari Jawa Barat dan Sumatera Selatan, Ajang Bramena, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Masih mengenai kecelakaan truk, akibat nekat menyeberangi sungai, sebuah truk terjebak lahar dingin Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Truk yang membawa kayu terjebak di tengah derasnya arus banjir lahar dingin Gunung Semeru di Sungai Rejali, Desa Bagu, Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Sopir truk nekat menyeberangi sungai di saat hujan lebat, tetapi saat berada di tengah sungai tiba-tiba lahar dingin dengan arus deras datang. Akibatnya, truk langsung terseret hingga salah satu bagian roda depan menggantung. Beruntung, sopir berhasil lari menyelamatkan diri.
Sementara truk masih terjebak karena arus lahar dingin masih deras. Dari Jawa Timur kita ke Jawa Barat, banjir akibat hujan lebat di Kabupaten Bandung mengakibatkan ruas Jalan Dayukolot Banjaran terputus. Sementara penumpukan kendaraan terjadi di daerah Bojong Soang sebagai imbas pengalihan arus akibat banjir. Antrian kendaraan hingga 500 meter terjadi di jalur Jalan Bojong Soang menuju arah Majalaya. Kepadatan lalu lintas terjadi karena kendaraan yang biasanya menggunakan jalur Dayukolot Banjaran kini dialihkan ke ruas Jalan Bojong Soang. Akibatnya penumpukan kendaraan dan kemacetan tidak dapat dihindarkan. Penumpukan diperparah dengan adanya genangan air setinggi 40 cm di ruas Jalan Bojong Soang yang mengakibatkan kendaraan harus memperlambat laju kendaraan. Masih bercokol di angka 120 hingga 130 ribu rupiah per kilogram. Kami juga akan mengabarkan tentang penggerbekan teroris di Surabaya, Jawa Timur. Saya Paramita Sumanti dan Muhammad Rizky. Berikut kabar pertama. Ya, kabar pertama pemirsa. Kebakaran menghanguskan sebuah pabrik tekstil di kawasan industri Cibaligo, Cimahi, Jawa Barat. Penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki. Ribuan buruh di kawasan industri Cibaligo, Cimahi, Jawa Barat dikejutkan dengan terbakarnya sebuah pabrik tekstil. Api dengan cepat menyambar ke sejumlah bagian bangunan pabrik milik PT Bintang Warna Abadi itu. Menurut saksi mata, api secara cepat muncul dan membesar, serta menyebar ke seluruh ruangan, hingga membuat karyawan yang sedang bekerja dan warga sekitar panik. Orang sekolahannya udah besar tuh.